Puji Tuhan. Nah, kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini masih suasana tahun baru, penting kita pesan-pesan daripada firman Allah. Saya mau bicara tentang peka dan ramah terhadap Tuhan. Maksudnya peka dan ramah kepada Tuhan, saya kasih sebutkan ini bocoran dari depan sama saudara supaya melandas enak nangkepnya. Tuhan akan senang ya hatinya kalau setiap kita itu bisa peka akan kehadiran Tuhan. Karena dalam ayat yang kita baca nanti, dalam firman Allah yang fokus kita pelajari, yang membuat Yesus marah kepada umat Allah yang di bait Allah nggak peka, nggak menyadari akan kehadirannya. Tidak bersikap ramah gitu loh terhadap kehadiran Tuhan yang datang di bait Allah, yang menyucikan bait Allah, nggak peka akan kehadiran Tuhan. Saya mau kasih tahu pada saudara, 2024 ini kalau kehidupan kita sebagai umatnya, anak-anaknya, pelayan-pelayan hambanya, kita ini bisa peka akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dan ketika dia hadir dalam hidup kita, kita bersikap ramah akan Tuhan, bukan cuek. Ya, dia hadir, dia ada menyertai kita, tapi kita cuek-cuekan, enggak peduli. Ibadah enggak, doa enggak, merenungkan firman perkataan Tuhan enggak. Itu namanya Anda enggak bersikap ramah gitu. Percayalah begini, saya kasih gambaran sama saudara dari awal sama saudara. Kalau Anda dan saya bisa peka, ramah terhadap kehadiran Tuhan, saya percaya kehidupan kita akan dipelihara Tuhan. Setiap kali kalau kita datang sama Tuhan dengan cara seperti ini, hati Tuhan akan disenangkan. Saya suka kasih gambaran yang Anda pernah tangkap begini. Kalau pada waktu kita sehat saudara ya, kita itu selalu cari Tuhan. Kita bersikap ramah, cari Tuhan karena kita butuh Tuhan. Percaya begini, pada satu ketika namanya tubuh badan ini sakit, Tuhan pasti cari saudara. Makanya saya dorong saudara begini, waktu Anda sehat, seger, buger, saya enggak ngomong usia loh ya. Orang muda pun bisa sakit. Ya, orang tua bisa sakit, saya enggak ngomong umur. Tapi selagi kita sehat, mampu datang sama Tuhan, datanglah cari Tuhan. Dia hadir, dia ada. Nanti giliran waktu kita lemah badan kita, waktu badan kita susah dan sakit, Tuhan pasti cari saudara. Saya selalu ajarkan bilang sama saudara begini, waktu Anda sukses, kerjaan bagus, kerjaan jaya, omsetnya bagus, Anda kaya, Anda berhasil, materi sosialnya bagus. Anda gak berubah, bersikap ramah, cari Tuhan. Anda merasa aku butuh Tuhan, aku cinta sama Tuhan. Nanti begitu giliran Anda mengalami kesulitan dalam pekerjaan, bisnis ada masalah gitu ya, ekonomi keuangan dalam kesulitan, Anda yakin begini firman katakan, nanti Tuhan pasti ganti cari saudara. Kesulitanmu, kesusahanmu dalam pekerjaan pasti dijamin ditolong sama Tuhan. Makanya saya mau ajarkan pagi ini sepanjang tahun ini, satu kunci rahasia bagaimana hidup kita dipelihara oleh Tuhan, ya senangkan Tuhan. Saya cuma mau bilang, ini loh harapannya Tuhan sama kita. Seringkali kita istilahnya gak cengli ya sama Tuhan. Yang kita sodorkan cuman, ini loh Tuhan harapan saya tahun ini harapan saya di awal tahun ini. Sepanjang tahun ini kita sodorkan harapan saya, harapan keluarga saya, harapan kerjaan saya. Yang kita sodorkan cuman harapan-harapan kita. Tetapi mengertilah bahwa Tuhan juga punya harapan untuk setiap kita. Apa harapannya Tuhan? Ya kita mesti peka. Kita mesti ramah, bersikap hormat ketika dia hadir dalam kehidupan kita. Dia ada dalam hidup kita. Mari kita belajar dari sebuah kisah yang terdapat dalam Yohanes pasal yang kedua. Mulai ayat 13 sampai 17. Saya ingin seperti biasa kita baca ayat ini secara bergantian saudara ya. Yohanes 2:13 saya baca, lalu lanjutannya 14 dan seterusnya bergantian Anda yang baca ya. Nanti 17-nya tentunya kita sama-sama membacanya. 13 saya baca begini kata firman Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Teruskan 14.
Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk 15 ya dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-mejanya mereka dibalikkannya. Ayat 16 terus. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 17, mari bersama kita membacanya 1, 2, dan 3. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayat yang barusan kita baca ini kisah tentang Yesus menyucikan bait Allah. Coba Anda lihat gambar yang pertama, saya berikan pada saudara. Jadi yang kita sedang pelajari pagi ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus menyucikan, membersihkan bait Allah. Ketika saya coba pelajari dengan cermat, saya temukan begini. 2 kali ternyata Yesus itu menyucikan bait Allah. Yang pertama dalam ayat yang barusan kita baca, Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai 17. Nah, kisah yang kedua, Yesus membersihkan, menyucikan bait Allah, itu terdapat dalam Matius 21 di gambar itu ayat 12 sampai dengan ayat 14. Mungkin saya bacakan sedikit ceritanya supaya Anda dapat perbandingan, dapat sesuatu yang bagus dari pengajaran firman Allah ini. Saya baca saudara ya, bagaimana kisah Yesus menyucikan bait Allah yang kedua. Matius 21 ayat 12 sampai 14. Saya banyak baca ayat pagi ini sama saudara. Ayat 12 dikatakan begini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Terus, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu dikatakan menjadikannya sarang penyamun, sarang penjahat, sarang perampok. Tempat yang kotor bait Allah, jadikan tempat seperti sarang penjahat, perampok, penyamun. Terus 14, maka datanglah orang-orang buta setelah dibersihkan, setelah disucikan. Datang orang-orang buta, orang sakit. Dan orang-orang yang timpang, yang lumpuh kepadanya dalam bait Allah. Dan mereka disembuhkannya. Pertanyaannya, setelah kita membaca 2 kisah perbandingan, 2 kali Yesus menyucikan bait Allah. Pertanyaan yang muncul begini, lihat gambar ini saudara ya. Apakah sia-sia menurut saudara Yesus menyucikan bait Allah? Jawabannya bagaimana? Tentu saja tidak. Saya yakin tidak, gitu ya jawabannya. Tidaklah sia-sia Yesus mengerjakan di Alkitab 2 kali. Dia melakukan pembersihan, penyucian di bait Allah. Karena kalau kita baca di Matius yang 21 ayat 12, 13, 14, setelah bait Allah disucikan, bait Allah dibersihkan, dikatakan apa? Datang orang lumpuh, orang sakit, datang orang yang timpang, orang yang buta, bahkan mungkin banyak orang-orang sakit datang di bait Allah, semuanya dilawat. Semuanya disembuhkan, semuanya terima pemulihan, semuanya terima uluran tangan pertolongan Tuhan. Yang mereka harapkan Tuhan jawab. Yang mereka minta Tuhan kasih. Kenapa mereka mengalami lawatan? Sebab bait Allah udah dibersihkan dari hal yang gak berkenan. Sarang penyamun, yang mentalitas jual beli dibersihkan. Makanya saya pertanyaannya muncul begini, apakah sia-sia ketika bait Allah dibersihkan, disucikan dari hal yang gak berkenan? Oh enggak sia-sia. Ada lawatan di rumah Allah, ada mujizat di rumah Allah, ada pertolongan di rumah Allah. Jadi gak sia-sia. Nah perhatikan kalimat di bawahnya, gambar tetap ya. Yesus menyucikan bait Allah. Kenapa sih dia menyucikan? Karena dia melihat ya,
ada yang keliru yang dilakukan diperbuat umatnya di bait Allah. Apa yang keliru? Ada beberapa hal yang membuat Yesus marah di situ. Ya. Nah, sebelum saya jelaskan kelirunya di mana sih sampai bikin Yesus itu marah, marahnya marah luar biasa. Marahnya marah besar di sini. Ingat saudara ya, Yesus lakukan ini tujuannya supaya datang lawatan. Ya, supaya datang yang namanya kehadirannya itu mengalirkan kuasa. Jadi kalau kita ingin 2024, ingat 1 Korintus 3:16, tubuh kita, hidup kita juga bait Allah. Bait Allah itu gereja, saudara. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu itu sinagoga. Sinagoga di zamannya Yesus itu bukan sinagoga sebuah gereja yang kecil, kapel yang kecil. Oh tidak. Itu gereja yang sangat besar bagi kalau sekarang. Itu disucikan, dibersihkan sama Tuhan. Dan dampaknya apa akibatnya? Lawatan terjadi. Kalau kita ingin mengalami lawatan, kita ingin melihat miracle sepanjang tahun. Kita ingin melihat mengalami namanya terobosan, breakthrough dalam hidup kita. Tidak ada cara lain saudara ya. Pembersihan, penyucian harus ada dalam hidup kita. Tanpa itu nggak bisa. Saya mau coba angkat sama saudara pagi ini, utamakan yang rohani. Ya, kejar kekuatan iman, kejar firman, cari Tuhan. Utamakan perkara-perkara yang di atas yang ilahi itu. Bangun dan putuskan itu dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Pembersihan, penyucian ini penting. Itu akan mendatangkan lawatan Tuhan. Makanya kalau saya balik, kenapa ya saya nggak melihat terobosan? Kenapa doa yang saya nantikan terdapat jawaban kok belum ada jawaban? Jangan-jangan kita nggak peka, nggak ramah terhadap Tuhan. Kita hidupnya asal saja. Cara hidup kita semau gue gitu, sesuka-sukanya kita. Orang bingung bedain, ini orang Kristen apa orang dunia. Ini orang gereja atau bukan orang gereja. Karena hidupnya nyaris sama dengan orang dunia. Ini perlu disucikan, perlu dibersihkan pagi ini dengan kuasa firman. Tanpa penyucian, gak ada lawatan. Tanpa penyucian, gak ada pertolongan dari Tuhan. Ngimpi kita dapat pertolongan. Utamakan yang rohani di tahun ini. Kejar perkara-perkara yang lain. Penyucian, pembersihan itu datang pasti lawatan. Karena ternyata yang bikin marah Tuhan itu adalah cara yang salah memperlakukan bait Allah. Datang ibadah di bait Allah. Ini ceritanya kan mereka ini mau datang di bait Allah kan. Mau apa? Mau ibadah lah bait Allah. Bait Allah itu tempat ibadah. Bait Allah itu tempat kita berbuat bakti kepada Allah. Sudah disalahfungsikan, disalahgunakan. Cara ibadahnya sudah salah. Nah, cara yang salah inilah bikin Tuhan marah besar. Bukan marah biasa. Sekalinya Tuhan marah dalam kisah ini, marahnya besar banget. Besar banget. Coba lihat gambar ini saudara ya. Ketika Yesus melihat bait Allah dipakai jual beli, dipakai berdagang, berusaha yang namanya bait Allah. Yesus marah sampai dia bikin cambuk dari tali. Dibuktikan Yohanes pasal 2 ayat 15, coba Anda lihat ya, dibuktikan lewat ayat ini. Ia membuat cambuk dari tali. Dia sendiri loh. Ia dibuktikan oleh kalimat ayat ini yang saya bacakan. Ia yaitu Yesus membuat cambuk dari tali. Dia bikin sendiri itu cambuknya. Lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya kepada pedagang-pedagang merpati. Ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat, perhatikan, rumah Bapakku ini yang saya fokuskan, saya soroti, menjadi tempat berjualan, menjadi tempat berdagang. Cara yang salah bikin Tuhan marah. Ayat 15 dibuktikan dia bikin cambuk sendiri. Dia gak suruh Petrus, terus Petrus tolong bikinin cambuk. Dia gak suruh Yohanes, Enes tolong bikinin cambuk. Dia bikin cambuk sendiri. Sekalinya dia marah dalam ayat ini, marahnya besar banget.
Saya belum pernah menemukan dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, marah besarnya, marah bangetnya Yesus seperti tertulis dalam ayat ini. Dan marahnya di bait Allah dalam penyucian itu. Misalnya saya temukan begini, dia gak pernah marah sama Petrus. Padahal Petrus kan yang menyangkal dia, mengkhianati dia. Pakai sumpah, aku gak kenal siapa Yesus orang Nazaret. Pakai sumpah loh. Dia gak pernah marah pada Petrus seperti dalam ayat ini. Kepada orang-orang yang sedang ibadah. Loh, ibadah itu baik gitu. Tapi ternyata kalau caranya gak benar, bukan datang pahala, berkat, lawatan, breakthrough. Bukan mujizat kita dapat, murka yang turun. Kemarahan Tuhan pakai cambuk. Dia gak pernah marah sama namanya Yudas yang marah banget kayak begini. Meskipun Yudas pernah mengkhianati dia. Apa Anda pernah baca? Yesus marah sama Yudas, sini Yudas, lalu dikejar-kejar Yesus pakai cambuk. Nggak pernah. Begitu juga kepada ahli Taurat, orang Farisi, siapa lagi ya? Orang Saduki atau imam kepala. Cobalah baca, cermati dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak pernah Yesus marahnya kayak marah banget, marah besar begini. Meskipun kita tahu, orang Farisi, ahli Taurat termasuk imam kepala suka kasih pertanyaan-pertanyaan yang menjebak Yesus untuk jatuhkan Yesus. Niatannya jahat sama Yesus, fitnah Yesus dan segala macam perbuatan jahat. Yesus tidak pernah marah gitu loh kepada orang Farisi atau ahli Taurat seperti kepada orang ibadah di bait Allah sinagog pada waktu itu. Gak pernah marah banget kayak begitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, ya dalam kisah yang barusan kita baca, marah bangetnya Tuhan, marah besarnya Tuhan. Sampai bikin cambuk sendiri, gak curu muridnya bikin cambuk, dia sendiri. Dan marahnya itu marah yang istilahnya gini, getting sichel. Itu meja penukar uang, dia balikkan sendiri. Gak nyuruh muridnya, Petrus, nah sini balikkan meja penukar. Enggak, dia sendiri, ini sudah marahnya getting sichel. Dia balikkan, itu uang penukar uang itu dihamburkan ke tanah. Yesus yang lakukan sendiri, marahnya besar. Sampai dikatakan lembu, kambing, domba itu dilepaskan, ambil semuanya ini, disuruh keluar, pakai pecut, pakai cambuk sendiri. Marahnya udah getting sichel, saudara ya, udah marah banget dia. Nah pertanyaannya begini, sebetulnya pelajaran rohani apa yang kita dapatkan dari kisah kemarahan Yesus kepada para pedagang yang jual beli di bait Allah? Pelajaran rohani apa? Saudara tenang saja. Kalau saudara, ini bukan bicara profesi loh. Jadi Anda jangan salah tangkap apa yang sedang saya sampaikan sama saudara. Oh berarti Tuhan gak senang dengan profesi pedagang. Tuhan gak ngomong profesi loh dalam ayat ini. Tuhan sedang tidak mempersoalkan atau mempermasalahkan tentang profesi pengusaha, profesi pedagang atau bisnismen. Tidak, bukan itu yang difokuskan persoalannya. Jadi kalau ada sebagai pedagang, ada sebagai pengusaha bisnismen, tenang saja, bukan profesinya yang dibicarakan Tuhan. Tapi apa sih di sini? Mentalitasnya. Coba saudara lihat gambar berikutnya ya. Yang membuat Yesus marah besar itu adalah mentalitas pedagang itu dibawa-bawa masuk ibadah ke rumah Tuhan. Nggak boleh. Itu bikin Tuhan marah. Bukan profesi pedagangnya. Tuhan tidak otak-atik mempersoalkan namanya profesi pedagang pengusaha. Bukan profesinya. Tapi mentalnya, otaknya dagang dibawa masuk dalam ibadah di rumah Tuhan. Mau ibadah di rumah Tuhan, mau melayani di rumah Tuhan, gak boleh pakai otak pedagang. Sorry ya kata-kata saya keras dan kasar. Beribadah melayani di rumah Tuhan tidak boleh pakai otak pedagang, tidak boleh pakai mentalitas karakter pedagang. Waktu kita ibadah, jangan urusan sama Tuhan bawa-bawa mental dagang gitu. Untung rugi. Saya pikir semua tahu, sederhana saja, semua kita ngerti. Kenapa sih Tuhan marah? Tidak boleh bawa-bawa otak dagang, otak mental berdagang di rumah Tuhan. Baik ibadah, baik mendengar firman, baik apa saudara ya, baik kita melayani Tuhan.
Saya pikir kita paham, coba lihat gambar ini. Mentalitas berdagang cuma ada dua. Satu, keuntungan buat saya mana. Jadi kalau ada ibadah nggak boleh. Ibadah ini nanti untungnya apa buat saya. Kalau saya melayani Tuhan ada keuntungan nggak? Dan sejujurnya justru ini yang terjadi hari-hari ini. Turun-temurun barangkali. Ya, orang ibadah kepada Tuhan yang dicari ini. Saya minta ini. Ada ibadah mau cari untung, bukan cari Tuhan. Harusnya motivasi hati kita bersih. Kita bicara penyucian, kita bicara pembersihan. Melayani Tuhan pun motivasinya bersih. Walaupun kita tahu kita butuh mujizat kesembuhan. Tapi saya butuh kesembuhan pendeta ibadah. Saya butuh berkat, saya butuh pemulihan. Saya ini lagi butuh modal. Boleh-boleh saja, tapi itu kan bonus. Itu kan cuma sekedar fasilitas dari Tuhan. Tapi jangan tolong begini. Waktu kita datang melangkah ibadah di rumah Tuhan. Waktu kita melayani pekerjaan berada di rumah Tuhan. Itu urusannya sama Tuhan. Kalau Anda berdagang di dunia ini, saya boleh katakan ya it's okay lah. Very it's okay bahkan. Anda dagang cari untung itu wajar. Very it's okay. No problem. Namanya orang dagang gak mau rugi dong. Saya cari untung. Gak apa-apa memang harus begitu. Itu tanggung jawab Anda kepada keluarga. Dagang harus ada untung. Ada pulang harus bawa uang untung. Memang dagang caranya begitu. Gak ada orang mau rugi. Berdaganglah dengan cara yang sehat. Cari untungnya. Orang dagang cari untung, boleh. Dagang harus cari untung, hukum ekonomi katakan. Tapi jangan bawa-bawa otak seperti ini, mentalitas seperti ini datang di rumah Tuhan. Datang ibadah motivasi gini, supaya saya dapat ini, cari ini, dapat ini. Bukan itu. Sorry saya katakan, ini perlu dibersihkan hati seperti ini, otak seperti ini, mental seperti ini. Kenapa? Tanpa sadar. Bukan berkat yang kita dapat waktu kita ke rumah Tuhan. Marahnya Tuhan kita dapat. Itu maksud saya. Saya tidak ingin gitu. 2024 Anda yang saya gembalakan setiap hari secara online. Baik jemaat saya secara langsung di gereja. Maupun Anda yang saya kasih makan rohani tiap hari. Saya tidak ingin dalam hati saya Anda mendapat marahnya Tuhan tahun ini. Yang Anda dapat adalah berkat bukan marah. Makanya beribadahlah yang kita lakukan, melayanilah yang kita lakukan dengan cara yang bersih dan benar dan suci. Bukan motivasi cari tangannya Tuhan. Setiap ibadah carilah hatinya Tuhan. Yang kita cari itu memang pribadinya. Bisa enggak sampai waktu kita susah sekalipun dalam persoalan, doa belum dijawab, tetap ibadah berkata, I love you Jesus, aku tetap mengasihi engkau, engkau tetap yang the best terbaik dalam hidupku. Yang kita cari siapa? Pribadinya. Yang kita cari hadiratnya. Tujuan kita datang motivasinya bukan cari untung, minta ini dapat ini. Kesembuhan nanti kita dapat, itu berikutnya. Pertolongan ada pasti dari Tuhan. Tapi motivasi ini lo tolong. Bukan otaknya dagang, mentalnya dagang. Bukan itu. Termasuk urusan melayani. Dan sudah turun-temurun sih saudara ya. Biarlah kita melayani pun dengan hati yang bersih. Urusan berkat itu kan kemudian. Yang namanya orang kerja melayani Tuhan. Ada datang ibadah sama Tuhan. Itu berkatnya pasti ada. Tapi nomor satu itu mesti bersih motivasinya. Otaknya ini, mentalnya mesti bersih gitu ya. Bukan masalah untung rugi gitu. Yang kedua saudara ya, kita sama-sama tahu mental dagang kedua begini. Mau bersaing sama pedagang sebelah. Kalau dagang buka toko, enggak apa-apa. It's okay, very it's okay saya katakan. Kalau Anda dagang lalu Anda suruh misalnya, suruh orang pegawai. Coba liatin toko sebelah bagaimana. Customer service-nya seperti apa? Enggak apa-apa. It's okay saya katakan. Supaya ada perbandingan. Oh ternyata customer service-nya masih kerenan di toko saya. Boleh-boleh saja. Lalu Anda coba lihat di toko sebelah yang dagang sebelah. Ada pengen lihat barang-barangnya bagaimana. Enggak apa-apa. Namanya persaingan di toko dagang zaman sekarang. Kompetitornya kan berat. Persaingan yang sehat, persaingan yang sehat saudara kalau dagang ya, yang usaha.
Sehat itu boleh-boleh saja. Pengen tahu boleh kan? Supaya kita nggak kalah bersaing sama sebelah. Waktu dagang, usaha bisnis boleh. It's okay. Very it's okay, enggak apa-apa. Saudara ya, pengen tahu cara deliverynya. Oh ternyata deliverynya dia lebih bagus, lebih keren, lebih top dari punya kita. Ya kita perbaiki. Jangan sampai kalah sama kompetitor kita. Tapi bersainglah yang sehat. Bukan main fitnah, bukan main ini segala macam yang kotor. Selama kita bersaing sehat, boleh. Karena memang itu mentalitas otak dagang. Kalau mau berhasil, otak dagang, ekonomi mau sukses, ya memang harus siap bersaing dengan kompetitor di kota kita, di sebelah kita, bahkan di kota yang lain. Ada lihat kelebihannya, jangan mau kalah. Boleh, very it's okay saya katakan. Bersaing dengan sebelah sama yang lain, boleh gak apa-apa. Itu waktu dagang, boleh pakai otak dagang. Tapi waktu urusan sama Tuhan jangan dibawa-bawa otak ini. Sorry ya, lagi-lagi sampai kata otak. Itu kan mentalitas kan, cara berpikir. Jangan dibawa waktu kita melayani Tuhan. Gitu loh maksud saya. Jangan dibawa waktu kita datang beribadah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, dengar firman, beribadah, maunya senangkan Tuhan. Tapi mentalnya salah, yang kita lakukan salah. Bukan berkat, mujizat, pertolongan, kesembuhan, mujizat kita dapat. Marahnya Tuhan kita dapat, gak berkenan. Tujuan kita ibadahkan, senangkan hati Tuhan. Kita suka nyanyikan, menyenangkanmu, senangkanmu. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Beribadahlah dengan cara yang benar dan berkenan, hormat, takut akan Tuhan. Bukan dengan cara yang seperti ini, pengen bersaing. Oh, aku pengen lebih dari dia. Seringkali kita datang ibadah itu merasa, aku lebih hebat dari dia. Termasuk pelayan-pelayan kan. Merasa aku yang paling top, sehingga terjadi persaingan pelayan sama pelayan. Jadi gak sehat pelayanan. Seringkali gereja hancur gak unity karena itu kan. Kayaknya ini mulai masuk pada ranah pelayanan saudara ya. Bersaing kan. Ini bukan cuma pendeta loh. Worship leader WL sama WL bisa bersaing loh. Pemain musik bisa bersaing loh. Ya, semua bisa bersaing. Saya yang paling hebat gitu ya. Sehingga gak bisa unity. Kalau gak unity bagaimana ada lawatan. Ibadah saja. Mazmur 133 kalau nggak unity, nggak bersatu, nggak sehati, nggak akan turun minyak, nggak ada embun berkat turun. Jadi sebuah gereja ada pastikan itu mesti unity. Beribadahlah di gereja yang unity. Ibadah pagi ini harus unity. Itu mendatangkan minyak urapan lawatan. Bahkan embun bicara berkat dicurahkan ke sana oleh Tuhan. Kuncinya di mana? Nggak ada persaingan. Kadang kita itu gini loh saudara ya, bukan kadang, sorry. Kita itu gereja Tuhan, sesama orang percaya itu kan tubuh Kristus. Kita semuanya tubuh. Dan Yesus itu kepala daripada gereja, kepala daripada tubuh. Yesus kepala kita orang percaya. Kita cuma tubuh. Dan namanya tubuh Kristus itu fungsinya berbeda-beda, fungsinya masing-masing. Panggilan kita berbeda-beda, jangan iri-irian. Seringkali gereja ini pecah, gereja lokal. Bahkan sebuah sinode gereja pecah juga karena apa? Bahkan gereja antar kota, maksudnya gereja yang beda-beda denominasi, interdenominasi bisa bentrok satu dengan yang kenapa? Merasa gerejaku yang paling bagus. Ya, soal firman pengajaran, aku yang paling top. Sana nggak bisa, nggak benar sana. Ada yang panggilannya dipakai satu gereja dalam praise and worship, pujiannya luar biasa, meledak. Ya berkobar-kobar memberkati banyak orang. Ya kalau kita lihat ada satu gereja yang dipanggil Tuhan dalam pujian penyembahan yang dipakai Tuhan luar biasa. Respect them gitu, respect lah sama mereka. Kalau ada satu gereja yang kita mendengar pengajaran firman luar biasa, ya respect, hormatilah. Salinglah menghormati gitu. Bukan saling fitnah menjatuhkan. Nah model bersaing tidak sehat dalam pelayanan. Itu bukan dapat berkat, justru kehancuran, perpecahan di gereja, termasuk gereja lokal. Itu karena otak dagang sebetulnya, mental dagang, bersaing. Di gereja gak ada boleh persaingan loh. Saya merasa hebat, lebih hebat dari dia. Saya pujiannya lebih bagus, suara saya lebih hebat. Kalau gak ada saya gak bisa maju. Tuhan bisa bekerja dengan cara ajaib. Tapi kita cuma tubuh kok. Setiap kita dipanggil dengan fungsi dan panggilan masing-masing. Hidupi panggilan itu dan jangan merasa saya yang paling hebat, saya yang paling benar. Jangan saudara ya. Dan saya rindukan ini disucikan.
cara kita dagang yang gak benar dalam ibadah, maksud saya itu harus disucikan tahun ini masih di awal. Supaya setiap kita melayani Tuhan, datang ibadah kepada Tuhan, blessing yang turun. Minyak yang datang sama kita, urapan Allah. Percayalah dari awal saya bilang sama saudara, penyucian bait Allah, penyucian kehidupan kita pasti tidak sia-sia. Pasti mendatangkan, menghadirkan lawatan. Terbukti tadi kita baca Injil Matius. Itu orang lumpuh, orang buta, semua yang datang butuh Tuhan, semua terima lawatan. Tidak ada seorang pun yang pulang dikecewakan. Dan saya berdoa pagi ini juga dalam ibadah kita. Kalau ada kesatuan, ada unity dalam ibadah. Tidak ada yang namanya aku ibadah, untungnya apa ya? Cari apa Anda? Ya. Atau kita merasa bersaing, wah dia lebih hebat segala macam. Kita nggak dapat apa-apa. Mari kita belajar datang ibadah sepanjang tahun dengan hati yang bersih. Motivasi kita, aku cinta Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau, makanya saya bangun pagi-pagi hari ini. Saya berdoa ibadah pagi ini ibadah yang mendatangkan lawatan buat saudara. Ada pemulihan karena cara yang kita lakukan ibadah itu benar. Jangan ibadah itu dikira-kira menurut perasaan kita sendiri. Dengan cepat beberapa menit waktu yang ada. Lihat, setelah Yesus mengadakan penyucian bait Allah, tiba-tiba murid itu teringat perkataan Raja Daud. Saya ulang saudara ya. Setelah Yesus dengan cambuk tadi, dengan kemarahan yang besar banget, menyucikan, membersihkan bait Allah, diusir pedagang itu. Jual beli tadi, meja-meja penukar uang, disucikan semuanya, bait Allah dibersihkan. Murid-murid dalam Yohanes 2:17 teringat perkataan Raja Daud. Perkataannya bagaimana? Saya baca ya ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis dalam kitab Mazmur, perkataannya Daud. Apa Daud pernah berkata? Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang itu kalau hatinya udah disucikan, kalau dibersihkan sama Tuhan, ibadahnya itu seperti yang dikatakan perkataan murid. Ini perkataan Daud. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Bukan aku minta ini, aku minta ini. Itu boleh kemudian. Tapi motivasi pertama adalah waktu kita melayani Tuhan, waktu kita datang di rumah Tuhan, dengar baik. Harusnya kita ngomong gini, Tuhan, perbuatan hidup lamaku hanguskan Tuhan. Cara hidupku yang salah, pikiran tidak benar, omongan perkataanku yang belum beres, hanguskan Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Cara hidup lamaku hanguskan. Harusnya datang ibadah termasuk melayani Tuhan itu mendatangkan kehidupan yang baru, perubahan hidup. Targetnya ibadah, targetnya klimaks yang paling penting perubahan kehidupan yang baru. Saya sering bilang sama saudara, dari mulai awal saya mengajar pengajaran firman lewat online, baik di YouTube channel GSPDI Philadelphia Jombang maupun di akun Facebook Jonas Naftali. Saya bukan sekedar melepaskan pengajaran, lepaskan sajalah, lalu nggak punya target. Oh, saya punya target. Ke depan setiap Anda mengalami perubahan hidup. Setiap keluarga mengalami perubahan hidup. Rumah tangga yang hancur diobahkan. Suami yang cara hidup gak benar, istri yang gak benar diobahkan. Rumah tangganya jadi manis. Dan saya suka cita ketika mendengar kesaksian-kesaksian. Tentang apa saudara ya? Rumah tanggamu dipulihkan. Cara hidup suami saya beda loh Pak Yohanes. Itu kayak embun yang menyejukkan hati saya. Karena memang itu target saya. Setiap pagi saya bangun pagi untuk mengajar saudara dalam firman Allah. Perubahan hidup termasuk keluarga. Makanya milikilah saudara. Nanti kalau kita baca pada bagian ayat yang terakhir deh, saya sampaikan terakhir. Umatnya ketika dia hadir, itu tidak peka kehadirannya. Buktinya jual beli, segala macam. Ribut meja penukar uang, ada money changer di situ. Yesus ada di situ tapi mereka tidak peka akan kehadirannya. Bahkan tidak bersikap ramah, cuek. Seringkali kenapa kita gak ngalami lawatan? Ya sikap kita seperti para pedagang di bait Allah itu. Cuek-cuekan sama Tuhan. Tidak peka akan kehadiran Tuhan. Ada ayat yang terakhir saya baca saja dengan cepat. Matius 18, 19, 20 dikatakan begini. Dan lagi aku berkata kepadamu. Ini Yesus langsung yang berkata. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Ini keren loh ini ayat. Meminta, berdoa, meminta apapun juga, minta apapun juga. Ini janji Tuhan loh, tidak main-main.
Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Minta apapun juga sepakat dikabulkan Bapa. Minta apapun. Seringkali kita dengar pengajaran doa itu ya dijawab atau kedua tidak, bahkan tunggu. Itu yang populer. Tapi ayat ini nggak ngomong itu loh. Minta apapun dikabulkan kalau sepakat. 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya. Ya 2-3 orang kalau kita berkumpul ibadah. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka, dia hadir. Nah waktu dia hadir, Anda bisa peka enggak kehadirannya? Kalau Anda peka, ada Tuhan. Maka Anda bersikap ramah, ada hormat. Meskipun mata kita nggak melihat, iman kita berkata ada Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Mesti peka, iman kita mesti tajam. Setiap ibadah memanggil berseru nama Tuhan, dia ada hadiratnya di tengah-tengah kita. Bersikaplah ramah, bersikaplah hormat. Hasilnya apa? Minta apapun juga dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Kenapa doa kita gak dikabulkan? Kok delay penundaan? Sikap kita gak hormat. Meskipun ini ibadah online, tolong beribadahlah dengan hormat. Dengan hati yang bersih, sikap hormat. Saya salut beberapa orang berkata, oh saya ibadah Pak, saya cara berpakaian seperti Pak Yohanes, seperti Ibu Gembala juga. Ada beberapa orang berkata seperti itu good menurut saya. Cara yang bagus seperti ibadah di gereja. Atau kalaupun tidak mungkin seperti saya atau seperti kami yang di gereja. Bersikaplah hormat sebab dia hadir. Yang membuat Tuhan marahkan cara ibadah Anda hormat. Ini memang online, sorry ya kata-kata keras. Tapi ini penting kan. 2024 beribadahlah dengan peka kehadirannya. Setiap kita ibadah peka gini, dia ada. Kalau yakin dia ada pasti ada sikap hormat. Dan itulah yang mendatangkan lawatan. Hati yang bersih mendatangkan lawatan. Saya nggak perpanjang firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.